Halo good people, welcome back to ceritanya Felin. Gimana kabar kalian semua? Masih baik-baik aja kan? Masih nggak sengklek kan otaknya? Aku percaya kok kalian semua pasti masih mengikuti Allah. Nggak seperti cerita yang satu ini. Ternyata berpacaran dengan orang yang salah bisa membawa kita login ke neraka. Duh gawat, gimana tuh ceritanya? Yuk, sebelum kita mulai jangan lupa buat subscribe dan juga like video ini kalau kalian suka video ini. Karena setiap minggunya aku bakal membawakan cerita 2-3 kali seminggu secara rutin. Dan juga banyak giveaway ratusan ribu rupiah per minggunya yang bakal aku bagi-bagiin buat kalian subscriber setiaku. So, nggak usah lama-lama lagi, aku yakin kalian udah pasti pengen banget denger gimana sih caranya login ke neraka gitu ya. Yuk kita langsung aja masuk ke background ceritanya. Cerita kali ini dibawakan oleh teman kita yang namanya Shannon. Kejadiannya sendiri ini berasal dari tahun 2016. Kala itu, Shannon itu berusia 18 tahun. Jadi sekitar berapa tahun? 7 kali ya, 7-8 tahun ya. Shannon waktu itu masih bekerja sebagai mahasiswi magang di salah satu restoran yang cukup gede lah ya namanya ya. Nggak usah kita sebut namanya apa. Nah, karena dia di kala itu habis kuliah tata boga nih, atau kuliah masak-masak gitu loh. Makanya dia ditugaskan untuk magang di salah satu restoran. Nah, di restoran tersebut Shannon juga bertemu salah satu pria yang bernama Ryan. Sedikit latar belakang tentang Shannon. Shannon ini beragama Katolik. Tapi Katolik di sini adalah Katolik KTP gitu loh ya, yang pergi gereja nggak pernah, yang baca Alkitab juga ala kadarnya, yang berdoa pas lagi susah. Hayo, yang kayak Shannon sini merapat karena kita bakal bakar dia hidup-hidup teman-teman. Enggak ya, bercanda ya. Itu terserah kalian mau memeluk agama apa itu terserah kalian. Oke? So, nggak usah lama-lama lagi, nggak usah banyak bercanda. Yuk kita langsung aja masuk ke ceritanya. Shannon dan Ryan bisa dibilang hubungannya begitu dekat tapi complicated gitu. Karena mereka itu menjalani sebuah hubungan yang bernama FWB, Friend with Benefit. Gak usah nanya ke Felin, FWB itu apa, cari sendiri di Google ya, cari gitu. Aku gak perlu menjelaskan ke kalian. Nah, hubungan mereka itu lumayan dekat dan bisa dibilang mereka melakukan hubungan itu secara rutin. Gak usah nanya hubungannya apa, yang udah dewasa pasti paham ya. Nah, sampai pada suatu saat Shannon ini sadar bahwa dia ini telat datang bulan. Setelah dia periksa ke dokter dan setelah dia beli test pack, ternyata Shannon ini hamil. Dengan usia kehamilan yang sudah menginjak 1,5 bulan. Spontan di waktu itu, Shannon itu langsung meminta pertanggungjawabannya Ryan dengan menelpon Ryan buru-buru. Di telepon, Ryan bilang bahwa dia akan menemani Shannon, dia akan menikahi Shannon, dan juga dia akan membiayai dan membesarkan anak bersama Shannon. Intinya diberikan janji ya. Nyatanya gimana? Nyatanya enggak teman-teman, itu adalah janji-janji palsu. Gimana bisa palsu? Karena Ryan ini lari, dia ngeblokir nomornya Shannon, dia nggak mau berkontakan dengan Shannon, bahkan Ryan ini keluar dari pekerjaan magang. Ingat ya, karena Ryan ini kan awalnya teman magangnya Shannon. Dia juga salah satu chef di restoran tersebut. Nah, dia lari tuh dari tempat restoran dia kerja. Intinya dia menolak untuk bertanggung jawab dan lari dari tanggung jawabnya. Di saat itu, Shannon yang baru berusia 18 tahun, yang masih labil, bisa dibilang dia itu bingung harus berbuat apa. Kalau memang dia mau menggugurkan anak itu, dia takut dosa. Tapi kalau misalnya dia keep anak itu, dia tidak bisa mengurus dan tidak bisa membiayai anak tersebut. Yang gimana dia masih mahasiswi magang, tahu kan magang itu nggak dibayar. Dia nggak mungkin dong bisa membiayai anak ini. Dan kemungkinan besar kalau dia mengkeep atau membesarkan anak ini, si orang tua pasti sangat-sangat marah dengan perbuatan yang sudah Shannon lakukan. Jadi karena dia di sana lagi bimbang, otomatis kelihatan lah dari fisiknya dia itu lagi down, dia kurang tidur, dia kepikiran, jadinya suka menyendiri, bahkan di pekerjaan seperti itu. Sampai pada suatu hari ada temannya Shannon nih yang bernama Luisa.
Luisa ini usianya 3 tahun lebih tua dari Shannon, jadi sekitar umur 21 lah ya, 21-an gitu. Luisa sendiri juga bekerja di restoran yang sama, tapi menjadi salah satu chef pastry atau chef dessert kue-kuean gitu loh, jadi beda bidang. Awalnya Shannon dan Luisa ini udah kenal lah ya sebelumnya, udah sering lihat, udah pernah project bareng, tapi nggak pernah yang berbicara intens gitu, nggak pernah yang ngobrol ataupun deep talk. Tapi karena waktu itu Shannon ini tidak punya siapa-siapa, dia barusan ditinggal sama Ryan, dia tidak pernah membicarakan ini ke orang tuanya, dia nggak punya komunitas atau dia nggak punya teman-teman juga yang bisa mensupport omongan dia. Akhirnya Shannon ini terbukalah dengan Luisa. Dia menceritakan dari A sampai Z di mana hubungan dia dengan Ryan dan juga anak di dalam kandungannya. Nih alamat gereja aku, besok kamu datang ya ke sini. Aku mau kenalin kamu sama orang yang bisa bantu masalah kamu. Kamu gak boleh sendirian ketika kamu lemah, nanti kamu malah memikirkan atau berbuat hal-hal yang tidak-tidak. Keesokan harinya, sesuai dengan permintaan Luisa, Shannon menuruti permintaan Luisa dengan pergi ke alamat yang sudah diberikan di selembar kertas. Di situ Shannon pergi menggunakan sepeda motor. Arah jalannya sendiri untuk pergi ke alamat tersebut bisa dibilang masuk ke dalam gang-gang perumahan yang sepi. Jadi ini adalah semacam gang perumahan yang isinya rumah-rumah yang udah pada dijualin, udah pada kayak rusak, udah kayak perumahan lama lah yang emang nggak pernah ditinggalin gitu bisa dibilang. Nah, di situ masuk ke arah perumahan tersebut dan dia sampai nih ke gang dan ternyata bangunannya sendiri itu berada di pojok gang. Perawakan dari bangunannya itu seperti bangunannya gede teman-teman, bangunannya gede seperti rumah tapi tertutup banget. Jadi di situ pagarnya tinggi banget kayak pagar-pagar rumah artis yang nggak pengen didatangi paparazzi gitu. Dan ditambah rumahnya sendiri itu bisa dibilang melebar dan juga gede. Di depan situ juga ada satpamnya 2 lagi menjaga bangunan tersebut. Di depan pintu, Luisa ini menyambut kedatangannya Shannon dan juga memperkenalkan Shannon ke Mr. Jeremy. Sesuai dengan namanya, kita panggilnya ya udah Mister. Ini orang berasal dari Australia dan dia adalah bule ya. Nah, kita di sini manggilnya Mister aja biar gampang kalian ngingetnya. Jadi kalian nggak perlu bingung kayak Jeremy siapa ya tadi ya. Kita panggilnya Mister aja karena dia bule juga. Mister Jeremy dan juga Luisa mengajak Shannon untuk berkeliling rumah tersebut. Di dalam rumah itu ada aula yang cukup besar yang memang waktu itu lagi kosong dan juga di sana ada beberapa ruangan layaknya kamar ya. Jadi seperti rumah gede aja. Bahkan di sana di pinggir-pinggirnya itu juga ada taman-taman yang ada kebunnya. Jadi bisa dibilang rumah itu hidup ya. Jadi itu bukan rumah kosong yang ditinggali. Itu adalah rumah yang dirawat. Mr. Jeremy mengajak Shannon untuk pergi ke ruangannya secara private di lantai 2. Di sana, Mr. menanyakan keadaan Shannon dan meminta Shannon untuk bercerita karena Mr. di sini ingin membantu semua permasalahannya Shannon. Dan di situ ya, sesuai dengan yang awal-awal ya kepada Luisa juga, Shannon bercerita semua dari A sampai Z, dari dia ketemu Ryan sampai dia itu bercerita keluh kesahnya tentang kehamilan ini. Intinya Shannon juga menambahkan bahwa dia itu bingung mau diapakan anak ini, mau di-keep atau dia mau buang anak ini, mau diaborsi tapi dia takut dosa dan segala macamnya. Tapi dia juga bingung kalau misalnya dia mau membesarkan anak ini duitnya dari mana. Tapi di situ Mister ini memberikan saran yang di luar nalar. Untuk urusan bayinya kamu tidak perlu khawatir, bisa kami urus. Kalau masalah penghasilan, kamu bisa bekerja di sini sebagai pengurus gereja. Saya akan memberikan gaji yang sangat layak. Maaf Mister, tapi saya kan Katolik. Sebelumnya saya mau nanya, ini gereja Katolik atau Kristen ya? Oh, Luisa belum memberitahukan ke kamu ya? Biar Mister jelaskan. Di sini kita tidak menyembah Tuhan Yesus seperti agama Kristen dan Katolik. Tapi kita percaya kok bahwa Tuhan itu ada. Kami di sini menyembah Lucifer.
sang raja iblis. Karena kami percaya bahwa ketika hidup di dunia, manusia ini ingin menjadi yang terbaik dan memiliki segala yang Tuhan tidak bisa berikan. Sedangkan Raja Lucifer bisa memberikan banyak kemudahan untuk umatnya. Gimana maksudnya? Berarti nanti saya bisa masuk neraka dong ngikutin Raja Lucifer. Shannon, bukannya Tuhan itu maha baik dan maha pengampun. Dia akan mengangkat dosa-dosa hambanya dan tidak akan membiarkan hambanya kesusahan, apalagi masuk neraka. Di sini aku juga ingin note bahwa banyak sekali percakapan yang dilampirkan oleh Shannon, tapi tidak bisa aku lampirkan ke YouTube ini karena aku takut bahwa ada nanti dari kalian yang malah tertarik atau yang malah search pengen masuk ke anggotaan Lucifer ini. Jangan ya teman-teman. Jadi cukup sampai di sini aja. Tapi aku bisa bilang bahwa percakapan yang lain ya persuasif. Jadi kalian nggak perlu tahu isinya apa, tapi kalian bisa menebak lah. Oh pasti ngomongnya ini lebih pro ke arah yang tidak benar. Intinya orang awam yang tidak punya iman yang kuat itu sebenarnya bisa terpersuasif nih, atau bisa terhipnotis dengan omongannya Mr. Jeremy ini. Sama seperti Shannon di kala itu. Shannon yang mendengar nih bahwa gaji dia di saat itu loh untuk mengurus gereja itu sekitar 7 juta rupiah. Itu gede ya teman-teman. Itu di atas UMR 2 kali lipat di kala itu ya. Ditambah lagi seperti katanya Mister bahwa kehamilannya dia itu tidak perlu dia pikirkan, karena Mister akan membantu Shannon masalah bayi di kandungan itu. Shannon ini tergiur dengan tawaran yang diberikan oleh Mr. Jeremy dan juga kemudahan-kemudahan lainnya. Ya udahlah, dari sana Shannon itu tanpa mempertimbangkan panjang, dia tuh nggak pakai pulang dulu, nggak pakai mikir dulu semalam, dia tuh langsung mau menerima tawaran kerja dari Mr. Jeremy. Pekerjaannya ngapain sih Vel? Ternyata pekerjaan yang dilakukan Shannon ini tidaklah sulit alias gampang. Pokoknya setiap hari Shannon ini setiap sore lah ya harus menyiapkan altar dan juga untuk bersih-bersih aula. Aula yang sudah aku sebutkan di depan tadi yang awalnya kosong itu. Pokoknya Shannon di situ harus mengurus aula tersebut dengan kayak masang-masangin kursi, terus nyiapin mimbar, dibawa nih mimbarnya ke tengah, terus masang simbol-simbol satanisme seperti kepala rusa, tanduk, dan juga simbol salib terbalik. Karena setiap harinya sekitar jam 7 malam akan ada perjamuan malam. Shannon juga bermain piano untuk mengiringi misa setiap harinya. Ini aku bakal sebut dengan nama perjamuan dan misa aja ya teman-teman, biar kalian juga yang nonton gak bingung dengan apa yang aku jelaskan. Tapi di sini maksudnya adalah perjamuan dan misa bukan untuk menyembah Tuhan. Sekali lagi ya aku bilang ini untuk menyembah setan alias Lucifer. Misanya sendiri bisa dibilang kayak misa-misa Katolik pada umumnya, tapi bedanya di sini buku yang dipakai itu bukan buku Alkitab. Mereka mempunyai buku Alkitab mereka sendiri yang isinya adalah ajaran-ajaran setan dan juga yang isinya itu lagu-lagu satanisme. Jadi di sini yang lumayan mind blowing ya buat aku. Ternyata buku itu tidak sepenuhnya untuk bilang bahwa oh kamu harus berbuat dosa nih. Buku itu sebenarnya tujuannya agar kalian ini menyerahkan diri ke Lucifer dan membuat kalian lebih percaya kepada Lucifer. Karena memang buku itu ceritanya lebih kayak ke arah perjalanan hidupnya Lucifer. Kalau di Alkitab kan perjalanan hidup Tuhan Yesus ya. Kalau di sini di Alkitab yang satu ini adalah perjalanan hidupnya Lucifer, kurang lebih seperti itu. Lagu-lagu yang dilantunkan di gereja tersebut, lagi-lagi ya teman-teman, maaf untuk kalian yang agamanya Kristiani ataupun Katolik, ini kita sebutnya gereja aja ya, biar maksudnya gampang nih dicernanya, oke? Nah, maksudnya gereja di sini adalah gereja setan ya, sekali lagi bukan gereja Tuhan ya. Nah, lagu yang dinyanyikan sama mereka ini adalah lagu-lagu yang bahasanya tidak menggunakan bahasa Indonesia dan juga tidak menggunakan bahasa Inggris. Jadi bisa dibilang lagunya ini adalah pakai bahasa-bahasa roh gitu kata mereka ya. Dan di sini lagunya itu bukan yang adem, bukan yang ayem, tapi lagunya ini lebih ke arah hard rock metal. Jadi bisa dibilang banyak teriakan, banyak nada-nada yang begitu tinggi, suara-suara yang nggak enak, kayak banyak sekali suara gitar listrik yang bener-bener sampai yang ngelecit gitu suaranya, itu banyak banget.
Jadi bisa dibilang kayak hard rock metal. Di tengah-tengah acara misa, masing-masing dari jemaat itu diberikan kayak gelas kecil kayak gini, dan gelas itu berisikan darah mentah ya. Dan mereka tuh harus meminum darah itu sebagai tanda itu adalah darahnya Lucifer. Dan juga itu sebagai tanda bahwa kita manusia ingin menyucikan diri dan juga berserah dan menerima Lucifer seutuhnya untuk kita. Ditambah lagi di akhir acara, para jemaat itu akan disuruh berbaris ke belakang, sedangkan Mr. Jeremy ini akan ada di depan sambil membawa silet, teman-teman. Kalian pasti udah tahu ini silet buat apa. Orang-orang yang berbaris dia tuh harus mensilet telapak tangannya seperti ini, dan juga pasti darah dong yang keluar, dan mengeluarkan darah ke dalam cawan berwarna emas. Darah itulah yang akan dikumpulkan oleh Mr. Jeremy. Tapi kegiatan yang menggores darah dari telapak tangan itu hanya dilakukan seminggu sekali, jadi tidak setiap hari. Tapi selebihnya misa-misa yang tadi aku sebutkan itu dilakukan setiap hari. Sampai pada suatu hari, Mr. menyuruh Shannon untuk menelpon beberapa orang yang namanya sudah diliskan oleh Mr. untuk mengikuti misa perjamuan khusus. Misa tersebut akan berlangsung jam 10 malam di malam Jumat di minggu tersebut. Shannon yang juga hanya ngikut-ngikut aja keinginan Mr. Jeremy, ya dia nelponin dong orang-orang yang udah dikasih list-list namanya ini. Dan di situ anehnya, orang-orang ini tanpa dikasih tahu kayak misanya ngapain atau tanpa dikasih tahu mereka harus ngapain, mereka semua ini langsung mau datang tanpa nanya-nanya lebih lanjut. Jadi bisa dibilang mungkin orang-orang ini sudah tahu ya mereka bakal ngapain atau mereka bakal melakukan misa apa, mungkin mereka sudah tahu. Kira-kira misa apa sih yang membuat orang-orang itu jadi benar-benar kayak ingin ikut padahal jam 10 malam? Dan kita belum ngasih tahu ya gimana sih kabar dari bayi Shannon yang dijanjikan Mr. Jeremy akan diurus. Jadi banyak banget pertanyaan yang masih belum terjawab. So, buat kalian yang interesting, jangan lupa kita akan ketemu lagi di part 2 yang ceritanya lebih gila dan lebih mind blowing. Karena di situ kita akan menceritakan detail-detailnya lebih dalam lagi. So, see you there. Bye bye. Mwah.